selamat pagi semuanya. Balik lagi di podcast kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan yang tidak akan ada habis-habisnya. Apa itu? Ya, betul, politik. Nah, pada pagi hari ini saya akan mewawancarai narasumber yang mengalami masa politik peralihan, yaitu masa Orde Baru ke masa reformasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mengenai sistem pemerintahan. Nah, apakah ada Bapak perbedaan antara sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dan masa reformasi? Bisa dijelaskan? Ada perbedaan sistem pemerintahan pada zaman Orde Baru dengan zaman reformasi. Di antaranya adalah yang pertama, pada sistem pemilu aja dulu partai politik masih sangat terbatas, yaitu ada 3 partai politik, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Kemudian pada sistem pemilu itu juga sangat terbatas. Kadang-kadang pemilu itu dilaksanakan juga di pemerintahan pusat aja, tidak sampai ke daerah-daerah. Kemudian ada perbedaan bebas berpendapat pada masalah pemerintahan yang lainnya. Kemudian masalah hukum, pada zaman dahulu Orde Baru itu kurang demokratis, tapi kalau pada zaman reformasi itu lebih demokratis. Nah, untuk tadi Bapak menyebutkan bahwa kalau pada masa Orde Baru itu kurang demokratis, nah pada masa reformasi itu sudah demokratis. Nah, bisa dijelaskan apakah ini atau bagaimana sih kok bisa jadi lebih demokratis pada zaman sekarang? Karena pada zaman sekarang itu kan sudah ada kebebasan untuk berpendapat, untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat bawah sampai ke pusat tuh. Sampai kalau dulu enggak pernah ada aspirasi dari masyarakat itu sampai ke pusat. Berarti kalau bisa dibilang itu kalau pada masa reformasi itu lebih demokratis karena masyarakat juga ikut berpendapat begitu ya Bapak? Iya. Begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai budaya korupsi. Nah, bisa diceritakan nggak perbedaan apa sih antara masa Orde Baru dan masa reformasi di bidang korupsi? Itu bisa ceritakan Bapak? Untuk masalah korupsi pada zaman dulu itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi saja atau oknum-oknum tertentu yang merasa berkuasa, itu lebih berpeluang. Tapi kalau pada masa sekarang itu masalah korupsi itu bisa dilaksanakan di semua sektor, bahkan sampai ke pejabat rendah pun bisa melakukan korupsi. Berarti peluang untuk korupsi pada masa reformasi ini lebih banyak ya Bapak ya? Iya, lebih banyak sekarang. Itu berarti bisa dikatakan bahwa kekuasaan ini juga mempengaruhi untuk korupsi ya Bapak? Iya. Begitu. Nah, untuk transparansinya sendiri itu bagaimana pada masa Orde Baru dan masa reformasi? Kalau pada masa dahulu itu sangat minim ya, ataupun sangat rendah. Tapi kalau sudah masa reformasi ini itu masih banyak lembaga-lembaga yang melakukan korupsi, dalam arti sudah banyak kontrol, ada sistem seperti KPK dan lain sebagainya. Oh, berarti pada masa Orde Baru ini transparansinya masih rendah karena masih ada sedikit kontrolnya ya Bapak ya. Tapi kalau sudah reformasi ini sudah ada lembaga-lembaga yang menanganinya seperti KPK begitu ya. Nah, untuk perbedaan hukum korupsi itu bagaimana Bapak perbedaannya? Kalau perbedaan masalah hukum pada masa dulu itu masih ditimbang-timbang ya, istilahnya masih bersifat selektif.
tidak kondusif. Tapi pada masa sekarang itu kan masalah korupsi kan masih ada peningkatan, ada upaya hukum atau upaya evaluasi dan sebagainya. Berarti kalau untuk masa Orde Baru itu masih hukuman untuk koruptor itu masih bersifat selektif dan belum konsisten gitu ya. Tapi kalau masa reformasi ini udah ada peningkatan upaya untuk hukum bagi koruptor. Tapi balik lagi pada masa reformasi juga masih banyak begitu, masih banyak pelaku korupsi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan. Nah, pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi ini, apakah ada perbedaan gaya kepemimpinannya, Bapak? Masalah gaya kepemimpinan itu tetap ada perbedaan, diantaranya pada masa dulu itu masih bersifat otoriter ataupun sistem yang lebih berkuasa. Tapi kalau pada masa reformasi itu sistem gaya kepemimpinan itu lebih demokrasi, lebih bebas dan lebih berkuasa, sehingga para pemimpin, para tokoh elit itu mungkin lebih berpeluang untuk juga berkaitan dengan yang lainnya seperti korupsi juga ada, dan untuk gaya kepemimpinan itu lebih maju, lebih berkuasa, lebih bebas sekarang. Berarti bisa disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan pada masa Orde Baru itu masih otoriter ya, di mana kepemimpinan itu bersifat berpusat pada kekuasaan yang lebih tinggi, ya, Bapak. Tapi pada masa reformasi ini sudah lebih demokratis.